Lihat ya, memang franchise Sonic ini cukup unik gitu. Dimulai dari caci maki, tiba-tiba sampai bisa dibikin trilogi kayak gini yang ya hitungannya udah trilogi yang cukup oke untuk sebagai trilogi film hiburan ya. Ya lu inget kan pada tahun 2019 pertama kali Sega ini ngeluarin trailernya Sonic, dicaci maki sama seluruh fans ngelihat Landak penyakitan abis kena COVID-20 atau bagaimana gua nggak tahu juga. Landak kayak abis kena emak gitu dengan muka pucatnya dan gigi ratanya, itu aneh banget. Dan ya mungkin ini adalah satu-satunya bukan salah satu-satunya momen dimana studio itu mendengarkan ocehan para fans. Mungkin karena saking barbarnya ya fans waktu itu maki-maki sampai hashtag bertebaran di semua media sosial gitu untuk ngebully trailernya Sonic. Ya karena memang udah separah itu kan, karakter desainnya itu aneh banget gitu. Itu jauh dari kata Sonic pengen mencoba untuk dibikin realistis, tapi nggak harusnya digituin gitu. Dan dalam beberapa bulan seinget gua tuh langsung diganti total desain karakternya dan dikeluarin trailer yang baru dan semua langsung kayak wah gitu ya. Meskipun jujur ya secara pribadi gua bukan termasuk orang yang impress ketika nonton film Sonic pertama itu. Gua bilang itu filmnya ya di kategori kurang kesampah lah ya ibaratnya. Mungkin 6,5 ke bawah ya, bisa di 6, bisa 5,8, bisa di bawahnya bahkan. Karena menurut gue memang gak ada spesial sama sekali. Itu terlalu template gitu. Film Smurf aja template-nya kayak begitu. Ibaratnya ya film Sonic pertama, gue gak ngerasa ada yang spesial. Nah, tapi ketika 2 tahun kemudian muncul film sequelnya dalam waktu yang sangat-sangat cepat ya, 2 tahun ya udah muncul sequelnya, gue ya pesimis gitu ya. Kayak ini pasti udah mulai mau milking lah, mulai mau dibikin cerita apa lagi. Meskipun gue tahu universe Sonic ini bisa luas gitu. Secara IP kan udah luar biasa di gamenya ya, dan banyak banget fansnya gitu. Tapi karena film pertamanya menurut gue ya kurang sih hitungannya gitu ya. Meskipun mendingan daripada trailernya ya. Tapi ya ketika film keduanya muncul ternyata makin bagus ya. Itu peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan film pertama menurut gue pribadi ya. Secara komedi jauh lebih fresh gitu, apalagi dengan aktris kayak Natasha Rothwell dengan wedding scene ikoniknya kalau kalian masih ingat deh, dimana pas lagi pernikahan ternyata tuh semua agen nyamar semua. Why do all of your friends have weapons? Terus tiba-tiba si Walter datang pakai baju pantai gitu ya. Itu lagi-lagi tuh scene tolol kan. Itu scene komedi mampus gitu. Nggak masuk akal tiba-tiba si Walter datang dengan baju pantai tuh nggak. Itu dari logika manapun nggak bakal nyampe untuk ke scene itu. Tapi ya udah komedi kan. Dan gua ngakak banget ngeliat actingnya Natasha Rothwell, bagus banget itu scene.